Pelumpang lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Pemerintah bersama PT Pertamina memutuskan untuk memindahkan keberadaan depo atau Pertamina Bahan Bakar Minyak Pelumpang milik PT Pertamina ke lahan milik PT Pelindo ke Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jika kembali ke tahun 1970-an, pendirian depo ini tidak lepas dari situasi oil boom, alias lonjakan harga minyak dunia yang membuat Pertamina mendapat durian runtuh. Oil boom adalah terminologi untuk menyebut besarnya perdagangan minyak suatu negara, salah satunya akibat lonjakan minyak dunia yang membuat negara menjadi untung besar. Dan Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1970-an. Kala itu, harga minyak melonjak drastis akibat negara Arab melakukan boikot terhadap pasar global. Akibatnya, Indonesia yang kala itu tercatat sebagai net eksportir minyak, tiba-tiba mendapatkan permintaan minyak dalam jumlah besar, sehingga membuat pemerintah mendapat rezeki besar. Rezeki ini kemudian dijadikan sebagai modal pembangunan. Pertamina sendiri pada saat itu turut berkontribusi membantu negara dalam melahirkan industri berat. Salah satunya BUMN di industri baja, PT Krakatau Steel. Tidak hanya itu, menurut catatan, Pertamina juga mulai memperluas asetnya. Pendirian aset baru tersebut untuk menggantikan aset warisan Belanda. Salah satu aset baru tersebut adalah Depo BBM Pelumpang. Depo BBM Pelumpang dibangun pada tahun 1971 dan menyoroti soal penerbitan izin mendirikan bangunan era Anies Baswedan untuk warga Tanah Merah. Prasetyo mengatakan, kawasan tersebut tidak boleh dihuni oleh warga. Harusnya memang tempat itu tidak boleh ditempati oleh masyarakat. Yang jelas pemerintah harus ada di situ. Ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa yang diwanti Ahok kejadian sekarang. Prasetyo mengatakan, pada 2016, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah. Sebab lahan di sana seharusnya menjadi zona aman Depo Pertamina Pelumpang. Menurut Prasetyo, harus ada solusi untuk warga yang menghuni di sekitar Depo Pelumpang.
Pengaturan tersebut harus diberikan oleh pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan soal IMB kawasan di Tanah Merah, Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sarjoko mengatakan IMB itu diterbitkan untuk pemenuhan kebutuhan warga. IMB yang pernah diterbitkan oleh PT itu sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana bisa terpenuhi. Misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan untuk mobilitas ekonomi. Namun, Sarjoko tidak tahu persis lingkup kawasan yang diterbitkan IMB oleh Anies. Ia mengatakan penyelesaian jangka panjang di kawasan Tanah Merah masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Lembaga Musyawarah Kelurahan Rawabadak Selatan RW 9 menjelaskan awal mula pemberian IMB di Jalan Tanah Merah. Anggota LMK Rawabadak Selatan mengatakan Jokowi sempat meresmikan RT RW tahun 2013. Setelah itu, secara resmi domisili RT RW-nya diresmikan pada saat Jokowi menjadi gubernur. Itu adalah bukti keberpihakan. Dulu berkontrak politik, perjuangan orang-orang tua dulu secara domisili akhirnya diakui untuk mendapatkan hak pelayanan sosial dan segala macam. Kemudian Anies saat menjadi gubernur DKI Jakarta menerbitkan IMB kawasan. Ia mengatakan IMB itu dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah sebagai win-win solution di lahan tersebut. Di Pelumpang ini juga sama, dulu disebutnya RT 0 karena nggak ada RT RW di situ. Tidak dapat akses air bersih, tidak dapat listrik, tidak dapat pelayanan. Oleh Anies dibuat terobosan hukum, dasarnya dari dulu, agar warga mendapatkan pelayanan berupa air bersih dan listrik.